Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jani Miharo. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator dari kelompok 7 dengan tema manajemen keuangan, koperasi dan UMKM. Di sini saya setelah moderator akan menjalankan presentasi kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materi yang pertama. Kepadanya saya persilakan. Sekarang kita masuk ke latar belakang pembuatan dari PPT dan makalah kita kali ini dan proyek kelompok kali ini, yaitu tentang manajemen keuangan yang memang sangat penting bagi UMKM dan koperasi untuk mendukung kelangsungan usaha dalam lingkungan persaingan yang ketat. Banyak sekali usaha yang gagal karena kurangnya pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pengelolaan dana usaha dan laba yang dihasilkan. Dalam koperasi, manajemen keuangan membantu pencatatan hasil, pembagian, laba, dan pendanaan modal usaha untuk memastikan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, manajemen keuangan menjadi kunci untuk keberhasilan usaha baik UMKM maupun koperasi. Oke, sekian dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rima Rusari. Di sini saya akan memaparkan apa itu konsep dasar manajemen keuangan UMKM. Menurut Kasmir, manajemen keuangan mencakup kegiatan perolehan, penggunaan, dan pengelolaan aset usaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam konteks UMKM, manajemen keuangan bertujuan agar dana usaha dapat dikelola secara efektif dan efisien, sehingga usaha dapat berjalan dengan baik. Selain itu, menurut Munawir menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik membantu pelaku usaha mengetahui kondisi keuangannya, menjaga stabilitas arus kas, dan meningkatkan keuntungan, serta meminimalkan risiko keuangan. Salah satu bentuk penerapan manajemen keuangan yang paling sederhana dan mudah dilakukan oleh UMKM adalah melalui pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan sederhana, meskipun terlihat sederhana, pencatatan ini memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol keuangan usaha. Yang pertama, ada buku kas. Buku kas ini digunakan untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Buku kas membantu pelaku usaha mengetahui potensi kas setiap hari. Dan yang kedua, ada pencatatan penjualan yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi penjualan. Dengan catatan ini juga, pelaku UMKM dapat mengetahui tingkat penjualan dan perkembangan omset usaha. Yang ketiga, ada catatan pembelian dan biaya operasional yang digunakan untuk mencatat berbagai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, biaya listrik, sewa, dan biaya lainnya. Dan yang terakhir adalah catatan utang dan piutang yang sangat penting untuk memantau kewajiban hak keuangan usaha agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran maupun penagihan. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke materi pengelolaan modal kerja. Baik, modal kerja adalah dana yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari perusahaan seperti pembelian bahan baku, terus pembayaran gaji karyawan, dan biaya lainnya untuk perusahaan. Adapun rumus modal kerja yaitu aset lancar dikurangi kewajiban lancar. Nah, aset lancar ini meliputi kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan kewajiban lancar yaitu utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Nah, di sini juga ada komponen modal kerja. Yang pertama yaitu satu kas. Nah, apa sih kas itu? Kas ini yaitu uang untuk kewajiban finansial sehari-hari di perusahaan. Yang kedua, piutang. Piutang merupakan tagihan yang harus diterima dalam waktu pendek oleh pembeli pada perusahaan kita. Nah, yang ketiga, persediaan. Persediaan merupakan barang untuk dijual dari perusahaan kita kepada konsumen atau penyedia yang lainnya. Yang keempat yaitu utang jangka pendek. Di sini utang jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh suatu perusahaan dalam waktu 1 tahun lamanya. Terus di sini juga ada tujuan pengelolaan modal kerja. Yang pertama yaitu menjaga likuiditas. Kenapa? Agar perusahaan bisa memenuhi kewajiban finansialnya secara baik dan efisien. Di sini juga ada sumber pembiayaan operasi dan ini. Kita bisa ketahui di sini ada sumber itu ada dua, dari internal ataupun eksternal. Nah, kalau dari internal itu yaitu dari dalam perusahaan sendiri, meliputi modal atau pembeli transportasi. Kemudian laba ditahan. Terus ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Nah, terus pembiayaan internal ini wajib, pembiayaan internal ini memiliki resiko yang relatif
rendah karena tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bunga. Jadi aman ya. Kemudian di sini juga ada sumber pembiayaan eksternal. Jadi sumber pembiayaan eksternal ini merupakan sumber dari luar perusahaan itu sendiri. Jadi pembiayaan yang diperoleh dari lembaga perbankan seperti kredit, usaha rakyat yang memiliki bunga rendah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Apa itu arus kas? Arus kas perusahaan dan bagaimana bisnis, terutama usaha mikro kecil menengah dapat dikelola arus kas demi pertumbuhan bisnis mereka. Pada dasarnya, usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan entitas usaha yang paling besar serta memiliki dampak strategis terhadap perekonomian Indonesia. Laporan arus kas merupakan rincian laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar pada suatu periode akuntansi tertentu berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Lalu ada hal-hal yang harus dihindari saat kelola arus kas. Yang pertama ada jumlah kas kurang, yaitu menempatkan dan mengelola arus kas dengan baik dan benar sehingga tidak menghasilkan kekurangan kas. Pada dasarnya jumlah kas yang berkurang bisa menimbulkan persoalan. Kekurangan kas biasanya menyebabkan operasi UKM berhenti, misalnya untuk membeli bahan baku, tidak mampu membayar gaji karyawan sehingga para karyawan mogok kerja, atau utang jatuh tempo tidak bisa dibayar sehingga bisa menimbulkan masalah hukum. Lalu ada jumlah kas lebih, yaitu kelebihan kas atau bisa dikenal dengan istilah kas menganggur. Ini juga berpotensi menimbulkan kerugian. Selain muncul resiko penggelapan dana atau kecurangan lain, kelebihan kas juga memunculkan kerugian penurunan nilai intristik. Pada dasarnya, perusahaan jadi kehilangan kesempatan berinvestasi pada sektor yang menguntungkan. Boleh next slide. UMKM. Yang pertama, kurangnya akses terhadap permodalan. Salah satu kendala utama UMKM adalah sulitnya mendapatkan modal usaha. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki dokumen keuangan yang memadai untuk mengajukan pinjaman ke bank atau terkendala persyaratan jaminan. Solusinya bisa pemanfaatan fintech, program pemerintah, peningkatan literasi keuangan. Lalu yang kedua, minimnya literasi digital. Solusinya bisa diadakan pelatihan digital oleh pemerintah, kerjasama dengan platform e-commerce, bergabung dengan komunitas atau asosiasi yang fokus pada transformasi digital. Lalu yang ketiga, meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penggunaan teknologi dalam produksi inovasi produk. Lalu yang keempat, permasalahan yang sering terjadi pada UMKM berupa kekurangan tenaga kerja yang kompeten, seringkali kekurangan tenaga kerja yang terampil untuk mengelola berbagai aspek bisnis, termasuk teknologi dan pemasaran. Solusinya, mengadakan pelatihan internal, rekrutmen melalui platform digital, kemitraan dengan institusi pendidikan. Lalu yang kelima, minimnya branding dan pemasaran. Solusinya membangun identitas merek menggunakan digital marketing, berkolaborasi dengan influencer lokal. Lalu yang keenam, memperluas akses keuangan. Solusinya meningkatkan literasi keuangan dan pemanfaatan fintech. Lalu yang ketujuh, ada sulitnya memenuhi standar regulasi. Beberapa UMKM kesulitan mengurus perizinan, sertifikasi halal atau memenuhi standar nasional Indonesia (FSI). Solusinya berkonsultasi dengan ahli hukum bisnis, mengikuti program pendampingan pemerintah. Yang kedelapan, ada permasalahan UMKM berupa tantangan logistik. Solusinya bermitra dengan penyedia logistik, menggunakan subsidi pengiriman dari e-commerce, mengoptimalkan jaringan lokal. Lalu ada persaingan dengan produk impor. Produk impor sering memiliki harga lebih murah dan kualitas yang konsisten, sehingga menjadi ancaman bagi UMKM lokal. Solusinya meningkatkan kualitas produk lokal, mengutamakan keunikan lokal, dan mendorong kebijakan perlindungan. Lalu yang terakhir ada kesadaran terhadap lingkungan. Solusinya penggunaan bahan baku berkelanjutan, edukasi green business, dan dukungan insentif. Baik, terima kasih pemaparan materi dari saya. Oke, kita sekarang ada di kesimpulan yang dimana setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan teman-teman kita tadi, kesimpulannya adalah manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan bertujuan untuk mengelola dana yang terbatas agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini ada beberapa dokumentasi hasil diskusi dari kelompok 7. Bisa dilihat sendiri saja. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya. Kalau mau ada yang ditambahkan, silahkan saja. Cukup sekian, terima kasih.